Dan bahasan itu berapakah problemnya, berapa rumusan masalahnya. Tidak saya cantumkan di sini rumusan masalahnya, Ustadz. Tidak Tapi pendahuluan. Di situ ada di dalamnya itu seharusnya di pendahuluan ada latar belakang. Sama halnya ketika ada sebuah artikel tulisan yang coba saja dibuka-buka artikel yang ada yang dimuat di jurnal itu ada tertulis di situ ayat yang kemudian di situ juga ada poin-poin bahasan. Misalnya pembahasannya kan berbicara urgensi. Urgensi dari sisi apa? Apa pentingnya urgensi itu kita harus lihat. Urgensinya itu dari sisi apanya itu penting. Yang iya, Ustadz. pertama, urgensinya adalah untuk menjawab. Adakah statementnya tadi terakhir itu ku dengar? Statementnya terakhir itu apa maksud dari sebuah pengucapan bisa menghindarkan kesalahpahaman dan menerapkan hadis-hadis sesuai dengan konteks yang benar. Ya, itu kan semua urgensi-urgensinya harus diurai satu-satu. Ya, kemudian melihat hadis dari sisi sejarah sosial dan budaya. Ini kan statement akhir sebelum pembahasan itu diurai lebih lanjut tentang itu dalam pembahasan. Apa gunanya kita menulis asbabul wurud adalah ilmu yang mempelajari alasan atau latar belakang eh, munculnya suatu hadis. Iya, memahami konteks sosial dan sejarah inilah yang diurai di dalam pembahasan. Ya, sumber-sumbernya jelas di situ sehingga orang bertanya apa? Sehingga orang memahami oh ini pernyataan pertamanya ini dibahas di dalam pembahasan. Begitu. Iya, Ustadz. Siapa lagi yang punya artikel? Jadi nanti untuk kayak penutupnya Ustadz dikasih kayak begini tulisan daftar pustaka di tengah atau di pinggir. Tulis saja di situ banyak-banyak daftar pustaka yang berkaitan. Iya, Ustadz. Saya bilang pokoknya masukkan saja. Nanti di sana yang ngatur itu kalau namanya artikel. Iya, Ustadz. Tuh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ustadz. Begitu kasih lagi teman yang lain siapa yang mau memberikan atau kamu memberikan. Mungkin ada teman-teman yang ingin mempresentasikan hasil pengerjaan jurnalnya yang sementara dikerjakan supaya bisa direvisi kembali sama Ustadz. Iya, silakan siapa punya. Ya, silakan. Oke. Pertama kita harus melihat judul. Judul itu apakah sudah menarik? Ya, itu yang pokok dulu. Ya, seperti halnya kalau kita melihat tulisan-tulisan di koran itu kan sebenarnya tulisan yang ditulis apa namanya judul yang ditulis itu terkadang begitu dilihat tertarik orang apa asbabul wurud. Iya, karena urgensi sudah bagus judulnya urgensi. Mungkin kita bisa membuat satu lagi judul yang berkaitan asbabul wurud.
tetapi judulnya sedikit diformat ulang ataukah diformulasi. Ya taruhlah misalnya dengan memberi judul asbabul wurud sebagai rujukan penting. Padahal kan urgensi juga. Ya. Asbabul wurud sebagai indikator ke autentitas matan hadis, ya kan begitu? Ya. Atau mungkin disebutkan otentitas matan hadis dalam asbabul wurud. Padahal itu kan tidak ada bedanya dengan urgensi. Ya, itu saja yang diputar-putar. Ya, untuk apa itu? Untuk menarik. Apa otentitas? Yang pernah saya jelaskan tempoh hari. Ada seorang wanita tidak mau keluar dari rumahnya. Kalau tanpa seizin suaminya ataukah bersama dengan mahramnya. Sampai kalau mau menjemur pakaian, dia telepon dulu suaminya. Ya kan seperti itu. Dia telepon di kantornya. Pak, saya mau keluar rumah. Bagaimana? Jemur pakaian. Ini kan bukan begitu maksudnya yang disebut dengan asbabul wurud. Apa namanya sebuah keluar rumah dalam bentuk tekstual. Susah itu kalau biar mau keluar rumah beli sayur minta izin sama suaminya. Sesanya itu suami makanya mengkaji Islam secara universal berbagai aspeknya. Ya kenapa? Karena kalau itu yang kita lakukan, maka kita akan tertinggal. Tidak mau naik pesawat kalau tidak ada yang temani. Ya sementara ekonomi lemah. Dia mau ke Jakarta, diundang oleh sebuah kegiatan, tapi dia seorang perempuan. Dan dia katakan, saya tidak mau pergi kalau tidak ditemani. Baru hanya satu anggaran perjalanan. Itu tidak itu namanya memberatkan diri, menyempitkan ruang gerak. Ya, itu. Berikutnya lagi ketika apa? Kalau misalnya dia sebagai seorang wanita profesional, ya, apa misalnya apakah dia rektor, apakah dia sebagai wakil rektor, dekan, dan kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang harus diikuti. Nah, itu kan merepotkan kalau harus menghadirkan orang-orang yang terdekat. Sementara orang terdekatnya juga laki-laki punya kegiatan lain. Punya kesibukan yang sangat mendasar. Nah, ini dia menjadi perlunya kita melihat asbabul wurud sebuah hadis. Kenapa? Karena asbabul wurud itu ada jalan keluar dari kesulitan. Ya. Ada jalan keluar atau kejawaban dari seluruh kesulitan yang dihadapi oleh umat. Maka muncullah hadis tersebut. Di masa itu, wanita kalau keluar rumah itu sangat berbahaya. Mungkin juga sampai sekarang, karena itu saya katakan sangat kondisional masyarakatnya. Misalnya ketika seorang perempuan keluar rumah, di kalangan orang Arab dipandang sebagai, dan dia tidak ditemani, dipandang sebagai wanita jalan, wanita jalanan. Apa istilahnya wanita jalanan? Apa artinya? Ada yang bisa jelaskan? Betul. Siapa yang bisa jelaskan? Pandangan masyarakat Arab, ketika ada wanita pakai, karena dia kan kehidupan sosialnya begitu. Ketika ada wanita pakai listip
Siapa yang pakai listrik di sini? Siti. Siti siapa? Tidak ada yang pakai listrik. Tidak ada di. Orang malas semua pakai listrik ini. Di rumah aja Ustaz, jadi enggak pakai ke lipstick. Juga. Iya. Satu pun pakai listrik. Oke ya, jadi di kalangan Arab, pada ada yang pakai lipstick, itu dianggap wanita tidak beres. Tapi heran juga, di sana yang dijual lipstick. Hati. Ya, tapi kalau kita di sini pakai cadar orang heran tuh nanti di sana Anda tahu kenapa orang kenal itu dengan pakai cadar. Artinya walaupun dia pakai cadar tetap dia kenal ini orangnya, siapa namanya, ya di mana tinggalnya, dikenal itu. Ya, jadi ketika mereka teman-teman bilang dia tinggal di Timur Tengah ketika berbelanja sayur-sayuran, ya dia kalau dia berada di apartemen itu pakai katrol keranjang. Jadi dia kasih turun uang di keranjangnya, dia tulis apa kebutuhannya. Kalau laki-laki kan di sana yang pergi ke pasar. Kalau perempuannya begitu caranya, kalau tidak ada laki-laki yang pergi ke pasar, ada yang lewat-lewat jualan-jualan, dia hanya beri kode. Dia kasih turun lewat katrol, lewat apa istilahnya tali, keranjang-keranjangnya baru di dalamnya ada uang dan tulisan apa kebutuhannya. Setelah itu dia tarik ke atas itu di lantai berapa, di mana apartemen itu di lantai berapa tinggal. Itu. Kenapa? Karena wanita pergi ke pasar bagi mereka dianggap wanita jalanan. Tapi makanya itu di antara mereka perempuan tinggal di rumah, laki-laki pergi ke pasar. Ya kalau orang sini itu laki-lakinya begitu dianggap oleh laki-lakian. Apa istilahnya kalau orang di Makassar itu orang Sulawesi disebut pampidokan. Begitu. Dia pergi belanja. Ya, tapi kan itu kan di situs kehidupan sosialnya begitu, kehidupan sosial. Nah, selanjutnya lagi, kalau kita memperhatikan masyarakat Arab di masa dulu dan sekarang kan sudah berbeda. Berbeda kan, berbeda dari kehidupan sosialnya. Apa maksudnya berbeda? Berbeda itu kita lihat sekarang ini kan sudah mulai juga maju, tidak Texas seperti dulu. Iya, tidak bejat lagi. Walaupun memang turunannya masih banyak yang seperti itu. Dia terbuka sampai dia bisa merubah peradabannya. Nabi kan diutus di Mekah itu karena memang situasi masyarakat Mekah keterlaluan. Kita merubah tentang tidak berharganya wanita. Maka datanglah Rasulullah mengangkat derajat wanita itu. Bagaimana merajalelanya apa istilahnya ini, merajalelanya perjudi sahabatnya berjamaah di masjid. Ada salah satu sahabat mendekati Nabi, minta unta yang ada di rumahnya dipotong. Menyampaikan kepada seluruh sahabatnya untuk bekerja bersama sampai kita bisa makan bersama. Nabi memotongnya sambil di sana bercengkrama bersama dengan sahabat-sahabat lain. Yang lain bekerja untuk menyiapkan sampai makan sebelum masuk maghrib. Jadi jaraknya itu antara selesai salat asar sampai maghrib, itu pada saat selesai makan apa memotong unta, ya kemudian dikerja dengan baik, kemudian dimasak dan makan bersama. Setelah selesai makan, lama kemudian masuk waktu maghrib. Ya, sebelum masuk waktu maghrib mereka sudah di masjid, ya, menunggu waktu. Tiba-tiba di dalam masjid, itu semua sahabat-sahabat yang sudah makan daging unta tadi, di antaranya ada yang kentut, yang berbau di dalam masjid. Sehingga Nabi bertanya, siapa di antara kalian kentut? Tidak ada yang berani berbicara, tidak ada yang berani mengangkat tangan. Maka Nabi bijaksana mengatakan, siapa saja yang pernah makan daging unta tadi, ternyata kan semua yang selesai makan daging unta. Jamaah yang rutin mereka ini bersama dengan Nabi,
mengatakan silakan memperbaharui wudhunya. Ya, karena Nabi katanya sudah memperbaharui wudhunya tadi. Sampai sekarang tidak kita siapa yang kentut dalam masjid itu. Apa Nabi menjaga? Karena ada dua hal. Yang pertama dia jaga, pertama privasi ya. Orang yang kentut supaya tidak malu, karena akan menjadi pembicaraan sampai hari kiamat. Ada di antara sahabat Nabi akan digelari sebagai tukang kentut. Disebut dengan lakap kunyah, lakap ya. Ya, kunyah yang melekat pada dirinya. Artinya ada satu ciri, mencirikan dia dan dia tidak mau disebut seperti itu oleh Rasulullah. Yang kedua, Nabi menjaga agar tidak malu. Yang ketiga, jangan sampai ada di antara mereka salat walaupun dalam keadaan tidak berwudu karena sudah selesai kentut. Maka dengan demikian, semua serentak berwudu. Dan setelah itu, yang kentut pasti lega. Kenapa? Karena dia mau menyampaikan juga berat. Tidak juga dia akan terbebani dengan hukum, harus berwudu dengan baik, suci dari hadas kecil dan besar. Ya, hadas kecil terutama kan kentut saja. Maka dengan demikian, bisa kita katakan asbabul wurud memiliki peran penting di dalam memaknai atau memahami hadis. Bisa juga kita sebutkan satu judul seperti itu. Ya, asbabul wurud dalam memaknai matan hadis yang kontroversi. Maka matan hadis, pemaknaan matan hadis dalam asbabul wurud. Ya kan seperti itu. Banyak hal sebenarnya kita bisa diberikan contoh-contoh yang relevan dengan judulnya itu. Oke. Ada hal lagi yang mau disampaikan, Pak Makalah? Atau narasumber? Tidak ada nih Ustaz. Ada lagi? Ini tidak boleh, ada lagi ya? Masih ada teman lagi satu Ustaz yang mau presentasi, yang mereview. Kita bikin dua kali, oke. Tuntas sebelum step 10. Bagus di jaringan Taratna. Jarak